Oke, selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan virtual ini. Ada 25, berarti 25 teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore. Mereka. Sore, Halo. Kak. Halo, halo. Oke, Halo. ini sudah ada 28. Oke, baik teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung di pertemuan di sore hari ini, kita buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, atau mungkin ada yang sudah petang di tempat tinggalnya. Selamat petang, teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar sore ini? Sehat ya semua ya? Ya, Kakak gimana? Alhamdulillah. Oke, Talita, Hanum, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman karena harus kembali isolasi, jadi harus memulai kelas virtual di sore ini dari rumah. Nanti sehingga jadi saya nggak bisa coret-coret, saya nggak ada untuk coret-coretnya, jadi nanti untuk menanda-nandai bagian-bagian yang diperlukan, saya akan pakai warna, ya, akan pakai warna-warna tertentu, ya, untuk membedakan. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum bisa dipahami, belum bisa dimengerti, silahkan bisa disampaikan, gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, saya tidak ada coret-coretnya dan harus mulai dengan akun pribadi juga, tidak bisa mulai kelas sore ini dari kantor, mohon maaf. Kemudian saya coba share screen dulu, nanti kalau misalnya ada gangguan jaringan dan lain sebagainya, teman-teman bisa sampaikan ke Kak Host. Di sini ada Kak Host yang memantau kita juga, teman-teman bisa sampaikan dari sana. Ya, saya mulai share screen, teman-teman. Oke, ini adalah soal yang tadi sudah teman-teman kerjakan. Saya berharap teman-teman sudah mengerjakan ya untuk pertemuan hari ini. Ya, ini adalah soal yang sudah saya bagikan melalui Kak Host berkaitan dengan soal pengetahuan dan juga pemahaman umum. Ya, ini sudah dibagikan tadi pagi. Apakah sudah dikerjakan, teman-teman? Udah ya. Ini pesertanya baru atau sama kayak yang sebelumnya? Kayak pertemuan kemarin? Wah, ada yang sudah. Oh, sudah setengah. Sip. Kak Ai, terima kasih. Ada yang lain mungkin yang sudah mengerjakan? Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengerjakan. Karena harapannya di pertemuan kelas virtual ini ada yang sudah Kamalia sudah selesai. Harapannya kita tinggal mengulas, ya, kita tinggal mengulas kembali apa yang teman-teman sudah kerjakan. Jadi kita tidak perlu membahas kembali untuk teksnya, kita tidak perlu baca lagi teksnya karena asumsinya teman-teman semuanya sudah membaca. Nah, ini sambil saya review pertemuan sebelumnya apa saja yang sudah kita pelajari. Ya, kita sudah pertemuan kedua dari gaspol drilling soal ini. Kemarin kita sudah belajar inti kalimat, kita sudah belajar huruf kapital, bagian rumpang, bentuk terikat, hukum KTSP, juga imbuhan, ya, imbuhan pembentuk nomina. Sudah banyak yang mengerjakan. Kak Riki juga sudah mengerjakan, terima kasih banyak. Nah, untuk hari ini, kalau pertemuan sebelumnya itu kita fokusnya ke PBM, pengetahuan, pemahaman bacaan dan menulis. Untuk pertemuan kali ini, fokus kita akan ke PPU, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, apa sih sebenarnya yang membedakan PBM dan juga PPU? Ya, kalau saya buat cara cepatnya, cara membedakannya, ya. Kalau PPU itu masih seputar bacaan, tidak ditemukan adanya rumus-rumus khusus di sana. Misalnya nih, kalau di
PPU, kalau di PBM itu nanti kita harus mengetahui tentang penggunaan huruf kapital, ya kita harus tahu tentang bagaimana mencari inti kalimat, mengisi bagian yang rumpang, hukum-hukum KTSP muncul di sana. Tapi kalau PPU itu masih seputar bacaan. Seputar bacaan itu misalnya kita diminta mencari gagasan utama, kita diminta cari simpulan, cari judul. Terus bisa juga kita cari mana hubungan antar teks, ya nanti di soal nomor 2 itu ada hubungan antar teks seperti itu. Jadi apa yang ditemukan dalam PPU ini sebagian besar masih ada di dalam teks, ya masih bisa kita temukan di dalam teks. Kalaupun ada pengetahuan bahasa Indonesia yang muncul di sana, itu masih cukup terbatas daripada si PBM. Jadi tingkat kesulitannya lebih sulit yang PBM kalau saya simpulkan di sini. Ya, lebih sulit PBM daripada yang PPU. Gitu. Nah, ini sebenarnya hubungan antara keduanya itu letak perbedaannya itu tidak terlalu signifikan, teman-teman. Jadi sebenarnya keduanya itu mirip, baik PBM maupun PPU ini keduanya mirip ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan kok tipe soal ini keluar juga ya di PPU, kok keluar juga di PBM. Nah, karena itu terkait pengetahuan dan pemahaman umum juga bisa digunakan untuk melatih kemampuan menulis. Itu. Jadi kalau kalian menemukan tipe soal yang mirip dari dua topik ini, wah, ini di pinggir jalan ya, mohon maaf ya suaranya bercampur dengan suara kendaraan. Mohon maaf teman-teman. Nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan bisa ditanyakan. Ya, itu. Kemudian kita langsung fokus saja ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 yang ditanyakan, ya setidaknya di satu pertemuan ini kita harus membahas 4 materi, harus memuat 4 materi. Materi pertama yang akan kita coba singgung, teman-teman, adalah tentang gagasan utama dari sebuah teks. Nah, untuk mencari gagasan utama itu caranya gimana sih, Kak? Nah, untuk mencari gagasan utama sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada dasarnya. Ya, apa sajakah dasarnya? Yaitu kita harus tahu dulu bahwa baik gagasan utama dan juga gagasan penjelas ini merupakan sebuah unsur. Unsur dari apa? Yaitu unsur dari sebuah wacana. Jadi dalam sebuah bacaan, dalam sebuah teks, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa asing, kalau itu merupakan sebuah wacana, itu memuat sebuah informasi biasanya. Satu informasi dalam setiap paragraf. Ya, itu berkaitan dengan gagasan. Saya coba perbesar di sini. Ini merupakan unsur dari sebuah wacana. Ada 2 jenis ya, ada 2 jenis gagasan atau ide pokok. Ada gagasan utama atau ide pokok atau ide utama atau gagasan umum gitu ya. Kemudian ada gagasan penjelas atau ide penjelas ya, atau gagasan khusus sebutnya. Perbedaannya jelas ketika kita menemukannya dalam sebuah teks atau dalam sebuah bacaan. Gagasan utama itu jelas dia menjadi ide yang mendasari suatu paragraf, ya, sifatnya umum dan terletak di kalimat utama. Ya, jadi kalau kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama, berarti gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Itu sementara gagasan penjelas itu adalah gagasan atau ide yang fungsinya itu menjelaskan gagasan utama. Misal kalimat pertama adalah kalimat utama, maka kalimat 2, 3, 4, 5 itu adalah kalimat penjelas yang memuat gagasan penjelas. Ya, kemudian sifatnya khusus dan terdapat di dalam sebuah kalimat-kalimat penjelas. Gitu. Oke, ini suara kendaraannya ya, mohon maaf ya. Ini tentang gagasan utama dan juga gagasan penjelas yang berkaitan dengan unsur sebuah wacana. Kemudian kalau kita analisis lebih lanjut, ini teman-teman yang ikut kelas materi dari pertemuan-pertemuan awal pernah menemukan juga ini, yaitu jenis paragraf. Ya, jenis paragraf ditinjau dari letak gagasan utama
itu ada 3 hal, ada tiga cara ya untuk mencari atau untuk menentukan jenis dari sebuah paragraf. Satu, bisa kita tinjau dari letak gagasan utama, bisa kita tinjau dari tujuan, dan juga dari pola pengembangan. Kita coba, karena materi ini tentang gagasan utama, maka kalau letak gagasan utama ditinjau dari letak kalimat utamanya, itu dibedakan jadi 4 jenis. Ya, pertama deduktif, 2 induktif, 3 iteratif, 4 campuran. Ya, deduktif berarti gagasan utamanya ada di awal, di kalimat pertama. Induktif berarti gagasan utamanya ada di akhir atau di kalimat terakhir, biasa ditandai dengan konjungsi penyimpulan. Seperti dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi misalnya. Kemudian iteratif, ini tipe yang sebenarnya jarang muncul, yaitu letak gagasan utamanya ada di tengah. Jadi kalimat 1 misalnya di sana ada 7 kalimat. Kalimat 1 sampai kalimat ketiga itu kalimat pengantar untuk masuk ke gagasan utama yang ada di tengah. Kemudian nanti 4 sampai dengan 7 itu gagasan penjelas lagi untuk menjelaskan si kalimat 4 tadi ya. Jadi gagasan utamanya ada di tengah. Ini sebenarnya tipe yang jarang muncul. Kemudian ada lagi yaitu campuran. Ya. Kalau campuran itu kita bisa menemukan, kita bisa merumuskan gagasan utamanya dari kalimat yang di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya. Jadi biasanya hubungannya itu dekat. Jadi di kalimat 1 itu informasinya apa ditegaskan kembali di kalimat terakhir. Itu adalah paragraf campuran. Itu nah yang biasanya keluar di dalam sebuah teks, dalam sebuah wacana, ini 2 ini, deduktif atau induktif biasanya yang dimunculkan. Nah, sebenarnya ketika disajikan teks-teks yang sifatnya itu semi ilmiah ya teman-teman ya, jadi teks-teks yang kita sajikan ini kan sifatnya nggak yang ilmiah banget, nggak yang penelitian banget, gitu kan. Biasanya kita bisa menemukan gagasan utama dari menandai kata kunci apa sih yang paling banyak dibicarakan di sana. Jadi kita bisa menandai, oh ini tuh ngomongin ini loh, seluruh teks ini ngomongin ini loh. Gitu. Jadi kita coba nih, kita coba analisis dari si kalimat 1. Teman-teman silakan ya sambil saya membahas soal nomor 1, misalnya teman-teman menemukan kesulitan di nomor-nomor tertentu yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, silakan bisa disampaikan karena ini nanti mungkin pembahasan kita tidak akan selesai 20 nomor, jadi silakan kalian sambil menandai nomor-nomor mana yang kira-kira butuh untuk kita bahas lebih lanjut. Gitu. Ini kita ke nomor 1 dulu sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang menemukan kesulitan di nomor-nomor tertentu. Untuk gagasan utama dari seluruh teks. Nah, kalau gagasan utama dari seluruh teks berarti kita harus identifikasi paragraf. Di sini ada 3 paragraf. Ya, ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kita harus identifikasi apa ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, apa ide pokok yang mendasari paragraf tersebut. Keseluruhannya itu bahas apa sih? Kan? Kita coba analisis dari paragraf 1. Salah satu metode pengobatan yang berfungsi sebagai pencegahan COVID itu vaksinasi pasif. Oke, ini ngomongin metode pengobatan untuk pencegahan COVID, yaitu vaksinasi pasif. Hal tersebut disebabkan vaksinasi aktif itu belum ditemukan atau masih dalam tahap penelitian. Teori plasma konvalesen atau TPK itu merupakan salah satu bentuk vaksinasi pasif. Oke, kita tandai teman-teman. Kita tandai. Pertama dia di kalimat pertama dia ngomongin metode pengobatan untuk COVID-19, pencegahan COVID-19 itu vaksinasi pasif. Kenapa dia vaksinasi pasif? Karena vaksinasi aktifnya belum ditemukan atau masih dalam tahap penelitian. Ya, oke, kita sudah temukan itu. Kita sudah temukan kata kunci tersebut. Ya, kemudian paragraf ke kalimat berikutnya, teori plasma konvalesen atau TPK. Dia jelasin bahwa TPK ini adalah salah satu
bentuk dari vaksinasi pasif. Ya, kita tandai juga ini sebagai kata kunci. Kemudian ada juga di sini dasar dari TPK ialah antibodi yang terbentuk pada penderita COVID-19. Bila seseorang terserang COVID-19, ada 2 jenis antibodi yang muncul di dalam tubuhnya, yaitu ada antibodi atau imunoglobin M dan imunoglobin G atau IgD, IgM dan IgD. Nah, kita sudah tandai di sini. Oh, ternyata dia ngomongin metode pengobatan pencegahan COVID-19, yaitu vaksinasi pasif, terkhusus adalah TPK, yaitu di paragraf 1. Paragraf 2, data dari artikel-artikel valid mengenai COVID-19 menyebutkan bahwa IgM timbul. Oke, dia jelasin apa itu IgM, dan juga menjelaskan tentang apa itu IgD. Oke, jelas ya. Ini jelas, IgM dan IgD ini sudah disinggung sebelumnya di paragraf pertama. Kemudian yang paragraf ketiga. Hal ini menjelaskan cara dasar dari TPK. Cara kerja dasar dari TPK yaitu memberikan plasma penderita COVID-19 yang sudah sembuh kepada pasien COVID yang masih menderita penyakit tersebut. Oke, jadi antibodinya dari yang sudah sembuh tadi itu diberikan ke mereka yang masih sakit. Gitu. Berarti paragraf 3 yang dibicarakan di sini adalah cara kerja dari TPK, teori TPK, terapi plasma konvalesen. Ya, nah kita bisa tandai dari sini. Paragraf 1 saya coba tuliskan. Paragraf 1 tadi membahas tentang metode pengobatan. Sebagai bentuk dari pencegahan COVID, metode pengobatan pencegahan COVID adalah vaksinasi pasif. Ya, vaksinasi pasif dalam hal ini yang disinggung adalah TPK. Ini paragraf 1. Paragraf 2 yang dibahas di sini adalah antibodi. Antibodi ada antibodi IgD dan IgM. Oke. Ini di paragraf 2. Paragraf 3 yang disinggung tadi adalah cara kerja TPK. Ya, ini gagasan dari 3 paragraf. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa merumuskan apa yang paling banyak dibicarakan di sana. Ya, kata kunci apa yang harus selalu muncul. Nah, oke, kata kunci yang harus selalu kita munculkan dari gagasan yang sudah kita rumuskan ini adalah TPK. Ya, TPK ini dibahas terus loh. Antibodi IgD, IgM itu juga bagian dari TPK. Ini juga bagian dari TPK. Maka pilihan jawaban yang tidak mengandung kata TPK misalnya, kita bisa menghilangkannya. Kita bisa hapus gitu ya. Salah satunya adalah, oh ada yang sudah jawab B nih. Oke, silahkan bisa kalian tentukan jawaban yang benar yang mana. Kalau yang A, jelas dia tidak memuat kata kunci tersebut, maka kita bisa hilangkan dia sebagai jawabannya. Bukan ya, berarti jawabannya bukan A. Kemudian yang B, cara kerja dari terapi plasma konvalesen atau TPK. Kalau jawabannya adalah opsi yang B, berarti dia baru memuat. Nah, baru memuat gagasan dari paragraf ketiga. Dia belum memuat keseluruhan informasi dari teks tersebut. Oke, yang B berarti juga bukan jawabannya karena dia baru memuat informasi di paragraf ketiga berkaitan dengan cara kerja. Oke, ini ada yang jawab C. Oke, sip, ada nih, udah ada beberapa yang menjawab, ada E, C, E, C. Oke, C, oke. Kita coba analisis. Oh, ada yang banyak yang jawab C, tapi tadi ada yang jawab, aku bukan C nih kayaknya, karena yang C, terapi plasma konvalesen pada penderita COVID-19. Oke, pertama, dia sudah memuat kata kunci kita, yaitu TPK.
TPK untuk apa? Untuk penderita COVID-19. Apakah betul untuk penderita COVID? Pertama, pengobatannya termasuk vaksinasi pasif, kemudian dijelaskan juga apa itu TPK, klasifikasinya ada apa saja di paragraf 2 dan cara kerjanya di paragraf 3. Maka memuat, ya dia memuat seluruhnya. Gitu. Kalau yang C bisa kita tandai sebagai jawaban. Sementara yang D, manfaat terapi plasma konvalesen sebagai vaksinasi pasif. Untuk penyakit apa tidak dijelaskan. Itu ya, untuk apa nih TPK ini manfaatnya untuk penyakit apa tidak dimunculkan di sana. Itu ya, padahal di sana jelas untuk pengobatan bagi pasien atau penderita COVID-19. Itu kesalahan dari opsi yang D. Dan juga sebenarnya manfaat ini tidak terlalu disinggung di sana. Ini yang jawab D. Manfaat dari TPK ini tidak terlalu dimunculkan di dalam teks ini. Ya, dia hanya salah satu bentuk vaksinasi pasif, kemudian dia mengklasifikasikan IgM dan IgD sebagai antibodi, kemudian dia hanya menjelaskan cara kerjanya. Manfaatnya atau keefektifannya itu tidak disinggung secara signifikan dalam 3 paragraf yang disajikan. Ya, itu yang D. Kemudian yang E. Terapi plasma konvalesen sebagai vaksinasi aktif salah. Dia adalah vaksinasi pasif. Gitu. Ini kesalahannya ada di sini. Itu maka yang jawaban yang paling dominan, paling mungkin terjadi adalah opsi yang C, teman-teman. Ya, karena opsi yang A dan B tadi kesalahannya kita sudah tentukan, opsi yang D itu tidak spesifik menjelaskan manfaat dan juga untuk siapa vaksinasinya itu tidak difokuskan. Tujuannya, sasarannya tidak dijelaskan. Kalau yang E, jelas kesalahan di pernyataan. Gitu. Jadi ini untuk teman-teman yang menjawab tadi, betul sekali jawaban untuk nomor 1 adalah C. Itu untuk nomor 1. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, silakan sambil teman-teman kira-kira nomor berapa yang perlu kita bahas lebih lanjut? Nomor 10, Kak. Bingung. Nomor 10? Oke, nomor 10 ya. Silakan bisa diketikkan karena suaranya tidak jelas, teman-teman. Mohon maaf. Iya, Nomor 10 ya. Oke, ada nomor lain yang perlu kita lanjutkan? Nomor 20, Kak. 10, terus berapa lagi? 20? Ya, 20. Oke, 10 saya tuliskan, 20 berapa lagi silahkan. 18, Kak. 18, sip, lanjut. Oke, sambil nunggu nih kira-kira kalian menyeleksi nomor berapa yang perlu kita bahas. Sambil saya jelaskan sekilas untuk si nomor berapa tadi? Nomor 2. Ya, yang banyak juga mengalami kendala, ya teman-teman, banyak yang mengalami kendala sebelumnya. Kalau ditanyakan hubungan paragraf 1 dan hubungan paragraf kedua, jelas kita harus lihat paragraf 1 ngomongin apa, paragraf 2 ngomongin apa. Paragraf 1 di sini spesifik, dia menjelaskan, nah sip ya, Kamalia menjawab dengan benar. Paragraf 1 itu menjelaskan TPK, di dalam TPK di kalimat terakhir, itu dia menyinggung tentang imunoglobulin M dan imunoglobulin G, ya, IgM dan IgD. Kemudian paragraf kedua dia menjelaskan apa itu IgM, bagaimana dia terbentuk. Kemudian dia menjelaskan IgD juga apa itu IgD dan bagaimana dia terbentuk. Maka hubungan paragraf 1 dan paragraf 2 adalah perincian. Betul sekali. Jawabannya C untuk si nomor 2. Tuh. Ini sebenarnya tidak selalu muncul ya teman-teman, penggabungan, penyesuaian, penegasan, perbandingan itu hanya sebenarnya tidak selalu muncul kata-kata ini untuk menandakan hubungan antar bagian teks. Ini hanya sebagai pengecoh saja. Kalau perbandingan berarti membandingkan satu hal dengan hal yang lain, mungkin teman-teman bisa mengidentifikasinya juga ditandai dengan adanya konjungsi yang membandingkan, misalnya ada daripada, penegasan menggunakan konjungsi bahkan misalnya. Ya, penyesuaian penggabungan ini tidak selalu muncul juga.
Nomor 1, nomor 1 jawabannya C. Oke, kita lanjut ke nomor yang diminta untuk membahas tadi, yaitu nomor 10, 18, dan juga 20. Sebelum itu, ke nomor 3, ini adalah tipe yang pasti keluar. Tipe yang pasti keluar di PBM, teman-teman. Kenapa? Karena tipe ini ditanyakan maksud penulis ya, itu adalah tipe yang bacaan banget gitu ya. Jadi ketika kita mengerjakan soal PPU, ini berkaitan dengan maksud penulis dalam sebuah kalimat, dalam sebuah teks, itu pasti dimunculkan seperti ini. Ya, pasti keluar seperti ini. Untuk jawabannya, bila hal tersebut memuaskan, bukan tidak mungkin akan diterapkan sebagai proteksi bagi golongan-golongan yang rentan terkena COVID-19 seperti tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 atau kelompok komorbiditas tertentu. Nah, ini berdasarkan kalimat terakhir di paragraf ini, maksud penulisnya itu disampaikan di D, ya betul sekali. Artinya TPK itu mungkin akan diberikan untuk melindungi masyarakat yang rentan tertular apabila hasil terapi penderita COVID memuaskan. Ya, itu nanti untuk materi pembahasannya dalam bentuk teks. Silakan teman-teman bisa, atau nanti saya bagikan linknya seperti biasa, seperti kemarin-kemarin. Saya bisa cek, teman-teman bisa cek dari link yang saya bagikan tadi untuk pembahasan lebih lanjut untuk nomor-nomor yang mungkin belum sempat kita bahas. Ya, itu untuk nomor 3. Kita ke nomor 10 tadi yang ditanyakan. 10. Kita ke 10 dulu ya. Nanti kalau misalnya Kak, balik lagi dong ke atas. Ada belum paham nih, ya misalnya. Untuk nomor 10. Nah, mana tuh? Oke, nomor 10 itu yang ditanyakan adalah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat di dalam teks. Ya, jelas. Pertanyaan yang jawabannya itu tidak ada dalam teks. Ini tipe yang cukup sederhana sebenarnya. Dia menuntut ketelitian kita, dia menuntut kecermatan kita, tidak dibutuhkan rumus, tidak dibutuhkan cara-cara khusus ya. Sebenarnya kalau mengerjakan berkaitan dengan pertanyaan yang jawabannya tidak ada dalam teks dan lain sebagainya, caranya teman-teman, langkahnya adalah langkah untuk membaca cepat. Ya, pertama, jelas baca soal itu kata kunci. Oke, nomor 10 bingungnya kata dipublikasikan sama diterbitkan sama nggak ya Kak? Oke, ada yang jawabannya Kamalia jawab D. Untuk nomor 10 kita coba identifikasi. Dipublikasikan dan juga diterbitkan. Nah, kadang tuh dia menganggapnya sebagai suatu kata yang sama, dianggapnya sebagai kata variasi kata, ya, dianggapnya sebagai variasi kata yang berada dalam satu rumpun yang sama. Tergantung kita identifikasi nih, ada nggak sih jawaban yang lain ya? Ada nggak sih opsi yang lain? Kita coba identifikasi. Oke, pertama langkahnya adalah baca soal. Soalnya, kita harus cari nih pertanyaan yang jawabannya itu tidak ada di dalam teks. Kedua, setelah kita baca soal, cara berikutnya, teman-teman, sama dengan cari judul, sama dengan cari simpulan, sama dengan cari gagasan utama atau gagasan pokok, itu adalah baca teks secara cepat. Tujuannya apa baca teks secara cepat? Tujuannya bukan untuk memahami seluruh informasi dalam teks, bukan. Ya, tujuan kita baca teks secara cepat itu hanya untuk mengetahui letak-letak kata kunci atau letak-letak penanda. Ya, ini hampir seperti tiung gitu ya. Jadi untuk mencari informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan teks, itu kita cukup baca secara tepat. Oh, Semenanjung Arab tuh tadi di paragraf 3. Oh, ternyata
jejak kaki di Arab Saudi itu ditemukan di paragraf 2 seperti itu. Jadi kita cukup baca teks itu secara cepat untuk mengetahui oh ini letaknya di sini loh, informasi ini letaknya di paragraf ini loh, di kalimat ini loh. Hanya untuk itu. Ya, setelah kita baca teks secara cepat, langkah berikutnya adalah baca dan identifikasi pilihan jawaban. Ya, jadi ada 3 cara ya untuk tipe soal pernyataan, pertanyaan, kemudian ada juga tipe gagasan, simpulan, judul yang semuanya berkaitan dengan bacaan, caranya seperti itu. Kita identifikasi dari opsi A. Opsi yang A dulu nih. Oke, kita asumsinya tadi teman-teman sudah baca ya. Kita coba baca deh secara cepat deh teks ini. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerjakan, belum sempat mengerjakan. Teks ini digunakan untuk menjawab 10, 11, 12, 13, 4 nomor. Ya, berarti kita cukup baca sekali untuk nanti menjawab nomor 10 sampai nomor 13. Peneliti mengeklaim menemukan jejak kaki manusia berusia 120.000 tahun di Arab Saudi. Oke, peneliti menyebut jejak kaki itu milik sekelompok Homo sapiens yang berhenti untuk minum dan mencari makan di danau dangkal yang juga sering dikunjungi unta, kerbau, dan gajah yang lebih besar dari spesies manapun yang terlihat saat ini. Temuan terperinci itu direkonstruksi oleh para peneliti dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di Science Advance menyusul penemuan jejak kaki manusia dan hewan purba di Gurun Nefut yang memberi petunjuk baru tentang rute yang diambil nenek moyang kuno manusia saat mereka menyebar keluar dari Afrika. Oke, paragraf 1 intinya peneliti mengeklaim ya, menemukan jejak kaki manusia di Arab. Paragraf 2, penulis pertama makalah Matthew Stewart dari Institut Max Planck untuk ekologi kimia Jerman mengatakan jejak kaki itu ditemukan selama penelitian PhD. Berarti latar belakang dari penelitian tersebut, dari penemuan tersebut, oh dia menemukannya saat PhD, saat dia mengikuti program doktoral. Ya, kemudian paragraf ketiga, saat ini Semenanjung Arab dijadikan oleh gurun yang luas dan gersang yang tidak ramah bagi orang-orang awal dan hewan yang mereka buru. Namun penelitian selama dekade ini menunjukkan bahwa lokasi itu mengalami kondisi yang jauh lebih hijau. Jadi sebelumnya itu kondisinya jauh lebih baik. Ya, secara total 7 dari ratusan cetakan yang ditemukan dapat teridentifikasi sebagai hominin. Sedangkan termasuk 4 cetakan ditafsirkan sebagai 2 atau 3 individu yang bepergian bersama. Oke, kemudian di paragraf berikutnya, kalau tadi di paragraf ketiga itu ngomongin tentang Semenanjung Arab, gitu ya, dan ciri penemuannya di paragraf berikutnya, pendapat peneliti, ya, para peneliti itu berpendapat bahwa jejak kaki itu adalah milik manusia modern secara anatomis berdasarkan perkiraan tinggi dan massa yang disimpulkan dari cetakan. Oke, tampaknya ada orang-orang ini mengunjungi danau untuk mencari sumber air dan mencari makan pada saat yang sama dengan hewan dan mungkin juga untuk memburu mereka. Oke, melansir dari AFP, gajah yang telah punah di wilayah Levan sekitar 400.000 tahun menjadi mangsa yang sangat menarik bagi Homo sapiens. Oke, di paragraf terakhir ini berkaitan dengan pendapat dari peneliti terkait hubungannya antara jejak kaki manusia dengan hewan atau buruannya. Ya, itu informasi dari keseluruhan teks. Kita sudah bisa menemukan nih, oh kata Semenanjung Arab itu ditemukan di kalimat 7. Ya, jadi tujuannya hanya itu sebenarnya. Kita membaca secara cepat itu membaca satu kali. Membaca secara cepat itu maksudnya satu kali tanpa mengulang-ulang informasi. Ya, teman-teman ya. Oke, ada yang jawab E di sini sambil kita tunggu, mungkin ada teman-teman yang menjawab lain. Kita coba analisis sekarang. Kita coba analisis untuk yang A. Oke. Bagaimana kondisi Semenanjung Arab pada masa terdahulu berdasarkan hasil penelitian selama 10 tahun terakhir. Ini terjawab di kalimat, nah kondisi Semenanjung Arab selama dekade terakhir, 10 tahun dekade, oke. Ya, jadi dia menggunakan variasi kalimat, ya menunjukkan bahwa lokasi itu mengalami kondisi yang lebih hijau dan lebih lembab karena variasi iklim alami. Berarti opsi A itu terjawab di kalimat 8.
Oke. Sampai ada yang tanya lagi, kan dalam bahasa Indonesia penulisan kata studi bakunya apa, Kak? Studi bakunya pakai I, bukan pakai Y. Ya, ini sekaligus untuk menjawab nomor berikutnya. Yang B sekarang. B terjawab di kalimat berapa? Bagaimana pendapat para peneliti terkait dengan temuan jejak kaki manusia di Arab Saudi tersebut? Pendapat peneliti tadi kita temukan di mana, teman-temanku? Nah, pendapat peneliti kita temukan di paragraf di kalimat 11, paragraf 4 ya, bahwa terkait jejak kaki tersebut mereka berpendapat bahwa itu adalah milik manusia modern secara anatomis berdasarkan perkiraan tinggi dan massa yang disimpulkan dari cetakan. Terjawab. Ya. Kemudian berikutnya yang C. C terjawab di kalimat 4. Kita coba buktikan, Kak Yuda. Siapa sajakah yang telah menyusun makalah terkait temuan jejak kaki tersebut? Siapa saja yang menyusun makalah ini? Oke, terjawab di kalimat 4. Apakah betul penulis pertama makalah tersebut? Oke, dia hanya menjelaskan bahwa penulis pertamanya itu Matthew Stewart dari Institut Max Planck. Apakah penelitinya karena siapa sajakah, otomatis jawabannya lebih dari satu orang, gitu kan? Sementara yang di opsi keempat, dia hanya mengatakan yang nulis pertama itu Matthew Stewart, ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini dikatakan di kalimat 11 itu dikatakan para peneliti, berarti penelitinya lebih dari satu orang. Sementara di kalimat keempat itu hanya menjelaskan yang nulis pertama kali itu Matthew Stewart, gitu ya. Maka dia belum bisa menjawab seluruh informasi di kalimat di opsi yang C. Dia hanya berusaha untuk menjelaskan bahwa kalau kita minta pertanyaannya nih, kalau kita ubah pertanyaannya, siapakah yang menulis makalah pertama atau yang menjelaskan tentang informasi tersebut? Ya, kita bisa jawab Matthew Stewart. Tapi ketika siapa sajakah yang menulis, berarti lebih dari satu orang. Kita harus bisa menyebutkan, oh ini tuh yang udah nulis Matthew Stewart, siapa gitu ya. Itu ya, maka si C itu belum bisa mengerang keseluruhan. Dalam teks tersebut, ya betul sekali Kak Naila. Dalam teks tersebut, itu hanya menjelaskan penulis pertamanya, yaitu adalah Max Planck. Tidak disebutkan siapa-siapa saja penulisnya. Itu. Yang jawab D. Di manakah temuan jejak kaki di Arab Saudi tersebut dipublikasikan? Nah, dipublikasikan, diterbitkan, sama berarti ya, Kamalia informasinya. Dia hanya menggunakan rumpun bahasa yang sama, atau variasi bahasa, diterbitkan, dipublikasikan, informasinya sama. Di manakah dia diterbitkan? Terjawab di kalimat ketiga. Ya, dipublikasikan di Science Advance. Oke, terjawab di sini. Gitu. Kemudian yang E, apa saja yang ditemukan di lokasi tersebut selain jejak kaki manusia? Terjawab di kalimat 15. Selain jejak kaki, ditemukan juga 233 fosil. Kemungkinan karnivora tertarik pada herbivora di Alaktar, mirip dengan yang terlihat di sabana Afrika saat ini. Terjawab di kalimat 15. Gitu. Maka nomor 10 yang belum bisa menjawab keseluruhan informasi di teks adalah opsi yang C. Itu nomor 10. Ya, teman-teman ya, sebenarnya tidak dibutuhkan rumus apapun, tapi dibutuhkan ketelitian. Tuh, itu nomor 10. Sambil kita lanjutkan ke tadi ke nomor 18. Oh, nomor 11 dulu nih. Nomor 11, perbaikan yang tepat. Oke, perbaikan yang tepat mengeklaim, ini sudah benar ya, mengeklaim kalau, nah, 11, oh ada A kurang tepat, Al. Kenapa? Kalau kita cek, kita buktikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, ada yang jawab D, betul sekali. Kalau satu kata itu bisa disebutkan dalam satu suku kata. Contohnya apa? Contoh kita punya claim.
satu suku kata, satu kata dan juga satu suku kata. Ya, atau cat. Satu suku kata tapi juga bisa satu kata. Ya. Ketika dia mendapat imbuhan me, dia menjadi mengeklaim. Ketika dia mendapat imbuhan me menjadi mengecat, bukan mengcat. Itu kita bisa menandainya dari sana. Itu ya. Jadi ketika sebuah kata itu terdiri dari suku kata, ketika dia mendapatkan imbuhan, itu akan menjadi kasus yang seperti ini. Itu untuk nomor A. Nomor B, di rekonstruksi kalimat 3 seharusnya diganti dengan terrekonstruksi. Rekonstruksi itu artinya dapat direkonstruksi. Kita coba cek yang opsi B. Kalimat 3 direkonstruksi minta diganti terrekonstruksi. Temuan terperinci inti direkonstruksi, udah ya, betul ya, temuan terperinci direkonstruksi oleh para peneliti. Ini adalah kalimat pasif. Harusnya para peneliti merekonstruksi temuan terperinci itu. Maka ini penulisannya juga sudah sesuai, sudah tepat, tidak perlu diperbaiki lagi atau tidak perlu diubah lagi. Kemudian yang D, betul sekali, itu adalah jawabannya. Teman-teman yang tadi jawab opsi yang D. Teridentifikasi pada kalimat 9 seharusnya diganti dengan diidentifikasi. Ya, kalimat 9. Kita ke kalimat 9. Secara total, 7 dari ratusan cetakan yang ditemukan dapat teridentifikasi. Teridentifikasi itu artinya dapat diidentifikasi, teman-teman. Nih, teridentifikasi itu artinya dapat diidentifikasi. Kalau kita buang kata teridentifikasinya, kita ubah dengan maknanya itu dapat diidentifikasi, ada 2 kata dapat. Yang ditemukan dapat diidentifikasi, menjadi tidak efektif. Itu maka kita harus mengubahnya menjadi kata diidentifikasi saja gitu. Jadi ditemukan dapat diidentifikasi sebagai homonim. Seperti ini. Ya, itu untuk si nomor 9. Jadi tipe ini pernah keluar di UTBK tahun 2019 ya, berkaitan dengan teridentifikasi, dia menggunakan imbuhan ter atau dia menggunakan imbuhan di. Kalian bisa mengidentifikasinya dari penggunaan kata dapat. Oh, di depannya udah ada kata dapat. Berarti kalau dapat atau telah gitu ya. Kalau di depannya sudah menggunakan kata tersebut, berarti yang lebih cocok adalah diidentifikasi. Itu, yang menggunakan imbuhan di. Betul sekali teman-teman yang jawab di. Kemudian ada yang tanya lagi, Kak maaf, contoh penggunaan kata depan salah. Nomor berapa ya? Kak Bella Anissa. Oke. Kata depan, penggunaan kata depan. Kata depan itu kan ada di, ke, dari, dan lain sebagainya. Kesalahannya bisa dari huruf kapital, kesalahannya bisa dari penggunaannya, ya. Jadi bentuk kesalahan dari penggunaan hal tersebut itu bisa beraneka ragam. Itu nomor 11. Sambil kita lanjut, nah di sini sudah mulai muncul yang tidak baku, nomor 12 masih dalam teks yang sama, yaitu apa ini? Oh, random. Nah, itu ya. Oke, kita jawab nanti. Kata tidak baku, studi, itu jelas harus pakai I. Ya, 12. Studi itu harus pakai I. Kemudian hominin. Hominin itu tidak baku, teman-teman. Karena yang baku adalah hominid, pakai D. Nah, ini sebenarnya jenis kata yang belum banyak muncul juga. Jenis kata selain teridentifikasi banyak, dapat ditemukan atau tertemukan misalnya. Kemudian yang pakai ter, imbuhan-imbuhan yang pakai ter, yang maknanya ter itu bisa maknanya paling, bisa maknanya dapat di. Hominid kita bisa cari di KBBI. Oke, saya munculkan KBBI teman-teman, semoga sudah muncul. Hominin. Hominin itu tidak baku. Nah, yang baku adalah hominid. Artinya
adalah suku yang mencakupi manusia dan makhluk mirip manusia yang telah punah. Saya izin minum, teman-teman, silakan minum. Oke. Itu untuk soal nomor 12. Betul sekali, tadi yang jawab opsi yang E. Ya, ada studi pakai I dan ada hominid jawabannya. Kak, mau tanya. Itu nomor 12. Oke, sambil tadi pertanyaan dari Bella Anissa, penggunaan kata depan yang salah. Jadi kita bisa identifikasi kata depan itu kesalahannya bisa dari penulisan. Kalau dari penulisan, kata depan itu tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Kemudian bisa ditinjau juga dari penggunaan. Misalnya ini nggak cocok nih kalau pakai dan, ini lebih cocoknya pakai atau misalnya. Gitu. Jadi kesalahannya bisa ditinjau, 1 dari penulisan, 2 dari penggunaan. Gitu. Dari penggunaan kata depan. Dilihat dari fungsinya kalau dari penggunaan. Tuh. Homo sapiens betul dipisah, kita bisa buktikan di KBBI. Homo sapiens. Nah, penulisannya betul dipisah seperti ini. Ya, artinya adalah manusia berakal atau dia merupakan nama ilmiah. Tuh. Ya, Homo sapiens betul. Saya tampilkan KBBI kayak gini langsung muncul atau enggak, teman-teman? Langsung muncul ya? Iya, Ya. Kak. Kak, muncul. Enggak muncul? Muncul, Kak. Muncul ya? Oke, sip. Kita kembali lagi, teman-teman. Ya, penggunaan konjungsi 13. Nanti teman-teman bisa cek di kunci jawabannya. Kita ke nomor berikutnya yang ditanyakan. Misalkan kalian cari nomor-nomor yang perlu kita bahas. 18 dan juga ini kemarin sudah ya, pertemuan kemarin kita sudah bahas ini. 18 masih pernyataan, masih sama tipenya. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan isi teks. Ya, tipe nomor 18 ini sama dengan tipe yang sudah kita bahas tadi. Ya, pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi teks, silakan teman-teman yang tadi sudah mengerjakan, jawabannya adalah D. Kenapa opsinya adalah D? Karena dalam teks tersebut, dalam kalimat 3 dan juga kalimat 4, hanya dijelaskan bahwa kegiatan donor darah yang menjadi salah satu wisata kemanusiaan nantinya bisa diimplementasikan di berbagai destinasi tanah air. Ya, dia bilang bersama dengan PMI, kegiatan donor darah itu bisa diimplementasikan di berbagai destinasi tanah air. Kita juga bisa membuat paket wisata, misalnya ke Bali dan menginap di salah satu resort yang menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan tempat untuk donor darah. Informasinya hanya itu. Sementara yang D, itu program paket wisata dengan mengimplementasikan wisata kemanusiaan telah dilaksanakan. Belum, ini baru rencana. Ya, maka nomor 18 yang tidak berhubungan dengan teks adalah yang D. Kemudian 19. Oke, 19 kalimat tidak efektif. Oke, kalimat tidak efektif. Oke, nomor 19 kalian. Sip. Nomor 19 kalian. Kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat keberapa? Ya. Oke, untuk menentukan sebelum kita bahas ke nomor-nomor yang disajikan, untuk menentukan ini efektif atau tidak, kita harus tahu dulu ciri kalimat efektif itu apa, gitu kan? Nah, kalimat efektif bisa kita identifikasi dari beberapa ciri, teman-teman. Yang pertama, oke, di sini ada yang jawab E, ada yang jawab A. Yang pertama, itu minimal dia punya subjek dan minimal dia punya predikat. Ya, 1 minimal punya S, minimal punya P. 2, pakai kata baku.
Ya, pakai kata baku. Jadi kalau ada yang tidak pakai kata baku tapi tidak ditulis miring, berarti itu kalimat yang tidak efektif. 2, tanda bacanya harus tepat. Ya, jadi nggak boleh nih kita harusnya ada komanya tapi nggak ada komanya, kan membuat kalimat tersebut menjadi ambigu. Ya, kemudian tidak boros kata. Para hadirin, para bapak-bapak dan ibu-ibu itu boros kata. Ya, kemudian ambigu atau bermakna ganda. Ya, jadi tidak boleh dalam sebuah kalimat itu punya makna yang lebih dari satu. Ya, harus logis dan masuk akal, juga memiliki kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk itu misalnya kalau perincian ada kata pembangunan, kita harus segera merealisasikan pembangunan, perbaikan. Jadi semuanya menggunakan himbuan per misalnya. Itu sejajar bentuknya. Tapi kalau ada pembangunan, kemudian merenovasi, kemudian ada apalagi misalnya diperbaiki, misalnya itu tidak sejajar. Jadi kita harus cari yang imbuhannya itu menggunakan imbuhan yang sejajar. Dan kalau kita rumuskan, kalau saya rumuskan, untuk lebih mudah kita pahami, untuk menentukan kalimat itu efektif atau tidak, bisa kita identifikasi dari hal yang paling sederhana. Kalau saya biasanya untuk lebih mudah ya, kita identifikasi dari kalimat efektif bisa kita identifikasi dari 1, dari penggunaan huruf, 2 dari penggunaan kata, jadi semakin bertingkat ya. Kemudian ketiga dari penulisan kalimat, keempat dari tanda baca, kemudian kelima dari makna. Dan makna. Ya, jadi dia bertingkat. Huruf, kata, kalimat, tanda baca, dan juga makna. Ini yang lebih runtutnya seperti ini. Huruf itu maksudnya apa? Oh, ada huruf yang keliru atau tidak? Ada penulisan huruf yang tidak sesuai atau tidak? Kata, itu ada kata yang tidak baku atau tidak? Kalau ada kata yang tidak baku, berarti dia tidak efektif. Kalimat, itu setidaknya dia harus punya S dan P. Kalau ada yang tidak punya S dan P, berarti itu kalimat yang tidak efektif. Kemudian tanda baca yang digunakan, ada nggak sih tanda baca yang keliru atau kurang gitu kan? Kemudian dari segi makna, ada nggak sih maknanya yang ambigu, yang boros misalnya. Itu jadi bisa ditinjau dari cara mudahnya dari 5 hal ini. Itu ya, kita identifikasi. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya jawab setelah menjelaskan ya, teman-teman. Kalimat 2 dan juga kalimat 3. 2 dan 3. Kita naik ke atas. Kalimat 2. Demi mewujudkannya, ya, koma, ia bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya Palang Merah Indonesia atau PMI. Dari segi huruf tidak ada yang keliru. Dari segi penggunaan kata tidak ada yang keliru, tidak ada yang bermasalah. Berikutnya kita identifikasi dari struktur kalimat. Nah, ini kalimatnya ya teman-teman ya, saya tandai pakai warna lain. Oke, dari struktur kalimat. Demi mewujudkannya, koma, berarti dia keterangan. Keterangan yang diletakkan di depan subjek harus dibatasi koma. Betul. Ia, subjek, bekerja sama, predikat, dengan sejumlah pihak. Salah satunya Palang Merah Indonesia. Keterangan lagi. Oke, berarti polanya dia sudah ada S dan P. Tanda baca yang digunakan juga sudah sesuai. Berarti untuk nomor 2, kalimat nomor 2 ini tidak ada masalah ya. Berarti nomor 3 kemungkinan besar juga tidak ada kekeliruan. Bekerja sama dengan PMI, kegiatan donor darah nantinya bisa diimplementasikan di berbagai destinasi tanah air.
Ya, oke, nggak ada masalah juga di sini. Kalau kita identifikasi bekerja sama dengan PMI, ini adalah keterangan kegiatan donor darah nantinya ini sebagai subjek bisa diimplementasikan sebagai predikat di berbagai destinasi tanah air sebagai keterangan lagi. Oke, ini untuk kalimat ketiga, berarti 2, 3 tidak ada masalah. Kita bisa hilangkan opsi 2 dan 3. Kemudian yang B, kalimat 4 dan kalimat 5. Nah, kalian jawab apa nih? 4 dan 5. Kita, kalimat 4 ya. Oke. Kak mau nanya kalimat nomor 8 itu boleh komanya banyak. Oke, kita coba identifikasi nanti ya kalimat 8 ya. Kalimat 4. Kita juga bisa membuat paket wisata. Misalnya ke Bali dan menginap di salah satu resort yang menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan tempat untuk donor darah, kata Menparekraf Sandiaga Uno saat bersilaturahmi ke kantor PMI DKI Jakarta Jumat 1 Januari 2021. Oke, adakah yang perlu kita curigai? Pertama, dari segi huruf, di sini ada huruf yang mencurigakan, teman-teman. Ada resort. Resort itu apa nih? Nah, kita cek di KBBI ada nggak sih kata resort? Oke, entry tidak ditemukan, artinya dia tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dia tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti dia seharusnya ditulis dengan huruf miring seperti ini. Ya, betul sekali Kak Fitria menjawab dengan B. Kemudian kalimat 5. Menparekraf mengatakan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari dampak pandemi COVID-19 hanya bisa dilakukan jika sisi kesehatan juga dapat teratasi. Ini kasus yang sama dengan tadi yang sudah kita bahas, sudah ada kata dapat. Kalau teratasi itu artinya dapat diatasi, berarti kan maknanya sama. Ya, maka ini juga kelirunya di sini. Harusnya diganti dengan dapat diatasi. Gitu, karena sudah menggunakan kata dapat. Itu, maka untuk kalimat 4 dan 5 ada 2 kesalahan. Ya, maka jawabannya betul sekali Kak Yuda dan Kak Fitria adalah B. Nah, ya, kemudian tadi ada yang tanya, Kak kalimat 8 boleh tanda tanyanya banyak? Banyak nggak apa-apa, asalkan dia sesuai. Kita coba identifikasi. Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Effendi. Oke, tanda koma di sini, sampai sini teman-teman. Itu merupakan frasa endosentris apositif. Ya, fungsinya untuk menjelaskan. Rustam Effendi itu untuk menjelaskan bahwa dia itu ketua PMI DKI Jakarta yang ngomongin hal tersebut. Ya, maka dia harus dibatasi dengan koma. Contohnya, seperti yang sudah sempat kita singgung, misalnya ada Joko Widodo, koma, Presiden Republik Indonesia, koma lagi. Ini disebut dengan frasa endosentris apositif. Ya, jadi untuk membatasi keterangan penjelas itu diapit dengan koma. Selain pakai koma, kita bisa juga pakai tanda pisah. Itu yang strip-strip 2 kali ya, salah. 2 kali seperti ini. Joko Widodo, Presiden RI, strip-strip, memberikan pidato, misalnya. Seperti ini. Jadi ini boleh. Satu, pertama ini boleh. Kalimat sampai sini, oke, sampai si nomor 8 ini, aman. Ya. Mengatakan, ada koma di sini, boleh juga. Kenapa? Karena dia untuk menggantikan konjungsi bahwa. Harusnya mengatakan bahwa gitu ya. Tapi karena bahwanya tidak ada, langsung mengatakan pihaknya siap mendukung dan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan kegiatan bersama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Maka nomor 8, tanda komanya tidak ada masalah karena semuanya punya fungsi.
Ya, itu nomor 8. Saya buka rungkat. Dari atas tadi kayaknya banyak nih yang tanya. Kak, contoh kalimat yang memiliki makna ganda. Wah, PR nih. Oke. Contoh kalimat yang punya makna ganda, yang ambigu gitu ya. Contoh kalimat yang ambigu. Sebentar. Misalnya ada kalimat, ini. Saya membeli buku 3. Ambigu nggak nih? Ambigu karena dia penulisannya keliru. Saya membeli buku 3. Saya bilang nih, aku habis beli buku 3 nih. Judul bukunya yang 3 atau jumlah bukunya yang 3, maka dia ambigu. Dia punya makna ganda. Maka harusnya kayak gimana? Harusnya saya membeli 3 buku. Kalau misalnya yang dimaksud berkaitan dengan kuantitas, berkaitan dengan jumlah. Atau saya membeli buku berjudul 3 misalnya. Nah, seperti ini, pakai huruf miring. Gitu. Ini salah satu contoh sederhana ya dari kata yang punya makna ganda. Maka kita harus perhatikan penggunaan nomina ya, 3 buku, buku 3 itu penulisannya seperti ini. Gitu. Kemudian frasa masuk nggak? Masuk ya untuk menentukan kalimat efektif dan tidak efektif. Salah satunya di contoh nomor 8 tadi, frasa masuk. Ini frasa endosentris apositif. Itu Kak Yuda terjawab kalimat 8, penggunaan komanya masih bisa diterima. Kak Ai, resort kalau jadi baku apa Kak? Kalau misalnya nggak ditulis jadi huruf miring tapi kata serapannya jadi apa? Oke, berarti kita harus cari dulu nih, sudahkah dia diserap dalam bahasa Indonesia? Sudahkah dia mengalami proses adaptasi atau proses untuk dialih fungsikan ke dalam bahasa Indonesia? Caranya ya, biasanya untuk menentukan dia ada atau tidak, kita cari dulu arti di kamus bahasa Inggris. Ya, terjemahan resort itu apa sih artinya gitu kan? Misalnya kita coba cari dari bahasa Inggris, resort itu penginapan kayaknya. Ya. Kita coba buktikan daripada saya menebak-nebak. Oke, mana? Oke, resort. Oke, resort. Nah, ini ya, ternyata dia sudah diserap dalam bahasa Inggris. Resort itu artinya resort. Kalau kita cari di sini, ada nggak? Ada ya. Resort itu daerah kecil, daerah kuasa, atau lingkungan kerja. Ya, resort kepolisian. Gitu. Oke, ternyata dia sudah ada, tapi maknanya sama nggak nih seperti informasi di dalam teks tersebut? Ya, informasinya sesuai atau tidak arti di kamus besarnya. Ya, karena kadang kan dalam satu kata dalam bahasa Indonesia saja ada beberapa makna. Ya, sama juga dengan bahasa Inggris. Ada resort yang artinya daerah kecil, ada resort yang artinya penginapan misalnya. Jadi kalian harus identifikasi juga sudahkah dia diserap bahasa Indonesia dan sudah sesuaikah penyerapannya. Tuh, kalau di kalimat itu mengatakan bahwa tidak pakai koma, tidak pakai. Jadi kalau sudah pakai kata bahwa, langsung aja mengatakan bahwa apa. Adalah salah satu contoh kalimat tidak langsung. Gitu ya. Tapi kalau bahwanya nggak ada, langsung. Misalnya mengatakan kita harus disiplin, misalnya, berarti harus koma. Betul ya, kalau sudah ada mengatakan bahwa itu tidak perlu pakai koma. Kemudian, ada pertanyaan lagi, kalau penulisan judul 3 dengan diapit tanda petik tanpa memiringkan kata, boleh nggak, Kak? Tidak boleh, karena judul buku itu menggunakan huruf miring. Yang pakai tanda petik itu adalah bagian dari buku, yaitu judul subbab. Ya, misalnya, contoh kalimatnya, saya coba tuliskan di sini. Di sini ada, saya membeli buku berjudul 3. Ya, ada juga, saya membaca. Misalnya saya membaca bab apa nih? Bab pendahuluan dari buku berjudul 3 misalnya.
Seperti ini. Jadi untuk bagian yang lebih kecilnya, bagian yang lebih bagian dari karya yang lebih besar. Jadi buku itu kan karya besar. Bagian dalam buku itu ada bab atau subbab. Ada pendahuluan misalnya, kemudian ada isinya apa, ada penutupnya seperti apa, atau kalau itu termasuk karya sastra berarti langsung ke judul-judul subbabnya apa saja atau judul cerpennya apa saja. Itu penulisannya seperti ini. Bagian yang lebih kecil diapit dengan tanda petik, bagian yang lebih besar judul buku, judul jurnal, kemudian judul buku, jurnal, kemudian judul film misalnya, kemudian ada juga sinetron atau sebuah acara, itu ditulisnya dengan huruf miring. Nah, bagian-bagian dari hal tersebut ditulis dengan tanda petik. Misalnya, kalau jurnal berarti di dalamnya ada artikel. Kalau buku dalamnya ada subbab atau bab. Kalau jurnal dalamnya ada artikel. Kalau surat kabar dalamnya ada berita. Kalau majalah di dalamnya ada artikel-artikel juga misalnya seperti itu. Ya, jadi ini termasuk aturan penulisan huruf huruf miring dan juga tanda petik. Untuk karya yang lebih kecil pakai tanda petik, karya yang lebih besar yang mencakup karya yang kecil tersebut itu menggunakan huruf miring seperti ini. Ini untuk si soal nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? Nomor 18. Sekaligus kita udah lari kemana-mana. Ya, nanti coba setelah kita bahas kalau waktunya masih tersisa, kita akan coba bandingkan ya untuk KFI berkaitan dengan perbedaan apa yang perlu pakai huruf miring dan apa yang perlu pakai tanda petik. Oke. Itu nomor 18 terjawab, 19 terjawab, 20 satu nomor lagi yang tadi ditanyakan. Oke, pola kalimat. Ini sebenarnya sudah kita singgung, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak akan menghabiskan banyak waktu di sini. Kita hanya mengulang kembali materinya ini. Ya. Oke, kita ulang kembali mungkin untuk teman-teman yang pertemuan sebelumnya belum sempat bergabung bahwa pola umum kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah SPO pel keterangan. Oke, 20A kurang sesuai. Oke. Kenapa polanya itu ada pelengkap juga di sini? Ya, kalau misalnya dulu di tingkat sekolah, baik sekolah dasar, menengah, ya kalian mengenalnya SPOK, gitu kan? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata ada pelengkap juga, ada SPO pelket. Dengan catatan, ada catatan yang perlu kita garis bawahi, dan sudah saya tandai di sini, bahwa O, pel, dan juga keterangan itu tidak wajib hadir. Ya, artinya dalam sebuah kalimat yang wajib hadir itu hanya S dan P. Nah, kalau kalimat itu tidak punya subjek atau sebuah kalimat itu tidak punya predikat, berarti itu adalah kalimat yang tidak efektif. Ya, karena unsur pokok dalam sebuah kalimat bisa kita turunkan di sini adalah S dan P. Kalau kalimat tidak punya S dan P, berarti dia tidak efektif. Ada yang jawab C juga. Mari kita coba identifikasi. Apakah betul A atau C? Atau justru yang lain? Ya. Pola yang diminta di sini adalah KSPO. Keterangan ada di awal, berarti harus koma. Ya, sebelum subjeknya, dia harus koma. Kita cek kalimat kedua. Ya, yang ditanyakan 2, 5, 6, 7, 10. Kalimat 2. Oke, kita naik nih ke kalimat 2. Oke, polanya, nah sudah kita identifikasi tadi ya. Polanya adalah K, S, P, K, bukan O. Dengan sejumlah pihak. Ini keterangan keterlibatan. Ya, maka dia keterangan dihubungkan dengan kata depan dan dengan. Maka itu keliru. Ya, bukan KSPO, tapi KSP ket. Nomor 2 berarti polanya tidak sesuai. Nah, itu nomor 2.
Kita berikutnya ke nomor 5. Nomor 5. Menparekraf mengatakan, menparekraf itu subjek, mengatakan itu predikat. Jelas ya, mengatakan itu predikat. Kemudian kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hanya bisa dilakukan jika sisi kesehatan teratasi. Sampai selesai ini, teman-teman, dari sini sampai sini, ya, ini menduduki satu fungsi sebagai objek. Itu. Ini adalah sebuah kalimat majemuk. Ya, sebenarnya kalau kalimat ini kita pendekkan, cukup menparekraf mengatakan sesuatu. Ya, sesuatu dikatakan menparekraf. Sesuatunya itu apa? Dijelaskan secara rinci di sini, maka dia menduduki fungsi sebagai objek. Polanya adalah SPO, bukan K. Tidak ditemukan K di awal. Ya, maka kalimat 5 itu polanya juga tidak sesuai. Itu kalimat 5. Kalimat 6. Dalam kegiatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, oke, pakai koma di sini, oke, keterangan nih, betul. Protokol kesehatan, oke, ini adalah subjek kita. Harus dilakukan, oke, ini adalah kalimat pasif, predikat kita ini. Dengan disiplin dan mengacu pada arahan dari tim kesehatan. Ini keterangan. Ditandai atau dihubungkan dengan kata dengan. Ya, dihubungkan dengan adanya sebuah kata depan. Kata depan dengan. Maka pola di kalimat 6 adalah ket, SP, ket lagi. Tidak ada objeknya. Yang kita cari adalah ket, SPO. Itu kalimat 6. Berikutnya kita ke kalimat 7. Untuk dapat bangkit, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi harus dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ya, oke. Untuk dapat bangkit, keterangan jelas. Ya, ini keterangan, inovasi, adaptasi, kolaborasi itu adalah si subjek kita, harus dapat dijalankan. Ini adalah predikat kita oleh seluruh pemangku kepentingan. Oke, ini sekaligus saya jelaskan, teman-teman, bahwa dalam bahasa Indonesia sendiri ada beberapa ahli yang memperdebatkan. Ini tuh harusnya dia sebagai objek atau sebagai pelengkap sih. Ada yang mengatakan dia sebagai objek, ada juga yang mengatakan dia sebagai pelengkap. Kalau dia sebagai objek, ya, kalau nanti kita cek, oke, sorry baterai saya habis, saya cas dulu. Kalau ini sebagai objek, berarti sudah. Kalau ternyata oleh seluruh pemangku kepentingan ini adalah objek, maka jawabannya kalimat 7. Tapi kalau ternyata ini nanti sebagai pelengkap, maka dia bukan jawabannya. Kita identifikasi nih kalimat berikutnya yang ditanyakan, kalimat 10, itu ket SPO atau bukan. Kalau jawabannya ket SPO berarti dia jawabannya. Kalau tidak, berarti kita lari ke kalimat 7 untuk membahas lebih lanjut. Itu ya. Berikutnya kalimat 10. Ya, yang ditanyakan di kalimat 10 ini, kita perlu sosialisasikan. Oke, kita subjek perlu sosialisasikan atau perlu menyosialisasikan, ya maknanya. Ini adalah predikat. Step-step untuk melakukan donor plasma konvalesen. Ya, step-step untuk melakukan drama konvalesen ini, step-stepnya adalah objek, untuk melakukan sampai dengan titik ini adalah keterangan. Oke, maka polanya SPO ket, bukan si ket SPO. Ya, maka nomor 10 ini juga tidak bisa menjadi jawabannya. Maka kita bahas lebih lanjut
kenapa si nomor 7 ini ada dua ahli yang berbeda, ya. Dan kalau kita identifikasi dia sebagai objek, berarti bisa saja dia menganut ke ahli tertentu, atau kalau dia ke pelengkap, dia bisa juga menganut ke ahli tertentu. Saya coba identifikasi. Oke, gimana nih? Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita coba bahas. Kita coba identifikasi, saya coba sajikan, saya bawa kalimat 7 ini ke bawah sini. Oke, jadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ini bisa menjadi objek, ini bisa menjadi pelengkap, ya teman-teman ya. Jadi kita coba analisis dari sumber yang pertama dulu. Misalnya nih, saya punya kalimat ayah membeli mainan. Ya. Kemudian ini kalimat aktif ya, jelas ya. Ayah membeli mainan. Ayah ini subjek, membeli adalah predikat kita, mainan adalah objek. Ini polanya jelas seperti ini. Kalau kalimat ini kita pasifkan, akan menjadi mainan dibeli oleh ayah. Nah, sumber-sumber yang banyak diterima atau banyak diakui oleh beberapa ahli adalah mainan ini sebagai subjek. Ketika kalimat ini dipasifkan, gitu ya, dibeli itu menjadi predikat oleh ayah. Oke, berarti tinggal kita balik nih. Berarti ini objeknya gitu. Nah, ini yang diterima juga oleh si pembuat soal. Dia menafsirkan secara seperti ini. Jadi, oh karena sebelumnya dia itu SPO, berarti ketika dibalik dia juga SPO. Ada yang dia menafsirkan seperti ini. Salah satu ada beberapa ahli dia menafsirkan kasus yang seperti ini. Tetapi ada juga yang menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Yaitu mainan dibeli oleh ayah ini menjadi pelengkap. Kenapa? Karena ketika kita menghilangkan informasi ini, mainan dibeli, informasinya sudah tercukupi, gitu ya. Nanti ada pertanyaan lebih lanjut, siapa yang membeli? Ayah. Tuh, ini informasinya sudah tercukupi, gitu. Maka untuk oleh ayah ini menjadi sebuah pelengkap. Ini informasi ini juga baru saya pahami, baru saya telaah ketika tahun 2020, ya, berkaitan dengan ada yang mengatakan sebagai objek, ada yang mengatakan sebagai pelengkap. Sorry, untuk kasus kalimat nomor 7 ini, dia menganut ke informasi yang pertama. Ya teman-teman ya, karena opsi 2, 5, 6, dan 10 itu tidak ada yang kasusnya seperti itu, maka jawabannya kita bisa menganggap nomor 7 itu sebagai jawaban. Tetapi ketika nanti kita menemukan, ada yang SPO, ada yang SPPL misalnya, ketika kita sudah tahu, ada ahli yang bilang gitu, ada ahli yang bilang lain, maka kita anut mana yang paling dominan, tuh ya, mana yang paling sesuai, yang ada di pilihan jawaban. Gitu. Ini untuk soal nomor 20 sambil saya baca chat yang kalian sampaikan. Oke, sorry. Beda pelengkap dan keterangan. Oke. Saya sambil minum ya, teman-teman ya, maaf ya. Oke, ada pertanyaan yang masuk. Kalau ciri keterangan apa? Nah, ciri keterangan itu biasanya dia diawali dengan sebuah kata depan. Kata depannya bisa merujuk ke tempat, misalnya di, ke, dari, pada, gitu ya. Saya akan coba tampilkan sekilas materi keterangan, kalian boleh screenshot karena materinya tidak dibagikan. Ini materi untuk kelas premium dari teman-teman yang kemarin sudah belajar di kelas premium. Ciri keterangan, kita coba identifikasi. Oke, sudah muncul ya materinya ya teman-teman ya. Semoga sudah. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Udah, Kak.
Sudah ya? Oke. Keterangan cirinya ya untuk teman-teman yang sempat ikut di materi-materi awal, ini materi pertemuan keberapa ya? Saya agak lupa. Silakan dicek, ini materi kalimat ya. Kita sudah pernah belajar materi ini. Fungsi keterangan itu ada beberapa hal. Yang pertama, keterangan itu biasanya berupa frasa nomina, frasa preposisi atau frasa adverbial. Jadi berupa nomina, berupa preposisi diawali dengan kata depan atau frasa adverbial atau kata keterangan. Kehadiran keterangan dalam sebuah kalimat sifatnya manasuka, artinya tidak wajib hadir. Kemudian yang ketiga, keterangan itu paling beragam dan paling mudah berpindah tempat. Jadi dia bisa di awal, bisa di akhir. Nah, ini ciri-ciri preposisi atau penghubung yang menandakan jenis keterangan tertentu. Misalnya, keterangan yang merujuk ke tempat diawali di, ke, dari, di, dalam, atau pada. Yang merujuk kepada waktu ada pada, dalam, sekarang, ya, kemarin, pada pukul 5, pada hari ini, sebelum, sesudah, selama, sepanjang. Ini ciri kedua. Ciri ketiga, diawali dengan kata dengan. Bisa dengan memakai gunting, dengan mobil, atau menyatakan tujuan, itu pakai kata agar, supaya, untuk, bagi, atau demi. Kemudian, keterangan cara. Tadi ada dengan titik-titik, oh berarti menandakan keterangan. Ada pakai kata dengan, pakai kata secara, dengan cara, atau dengan jalan. Ada juga keterangan penyerta. Nah, bisa dilihat di sini juga. Pembandingan atau kemiripan, ada seperti, bagaikan, laksana, bak. Ya. Keterangan sebab, ada karena, sebab. Kesalingan, ada kata saling, saling mencintai satu sama lain, dan sebagainya. Itu ciri keterangan. Silakan bisa di-screenshot. Saya mulai dari sini tadi. Oke. 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3. Ya, sambil saya jawab pertanyaan yang sudah masuk lagi. Kak mau lihat pola kalimat 2, pola kalimat 2. Oke, ciri keterangan sudah ya, Kak Bella. Kak, beda pelengkap dan keterangan. Oke, pelengkap itu seharusnya dibandingkannya bukan dengan keterangan, tapi pelengkap itu seharusnya pembandingnya adalah objek. Karena penggunaan objek dan penggunaan pelengkap itu bergantung dari apa predikat yang digunakan dalam kalimat tersebut. Oke, kita coba bahas ya. Ini masih berkaitan antara, banyak yang masih bingung ya, pelengkap dan juga keterangan. Kalau keterangan sudah ya, teman-teman ya. Ini ada yang juga emang bukan pelengkap ya, Kak, kan kata dengan itu termasuk cara. Oke. Cara keterangan ya, tadi sudah kita bahas. Keterangan cara, menggunakan kata dengan, sudah. Pelengkap lawannya objek, nggak bisa dipasifkan. Betul sekali, terjawab oleh Kak Tiana. Oke, kita coba bahas nih. Kita coba bahas sekilas perbedaan objek dan juga pelengkap. Oke, saya langsung ke contoh. Oke, saya langsung ke contohnya, teman-teman. Untuk menentukan apakah itu pelengkap atau objek, ya, kita bisa mengidentifikasi dari predikat yang digunakan. Di sini saya menyajikan 2 kalimat. Kalimat 1, dia mendagangkan barang-barang elektronik di Glodok. Kalimat 2, dia berdagang barang-barang elektronik di Glodok. Informasinya mirip. Tetapi ternyata yang menyertainya di kalimat 1, barang-barang elektronik itu sebagai objek, kemudian barang-barang elektronik di kalimat kedua sebagai pelengkap. Dia berbeda karena predikatnya berbeda. Predikat kalimat 1 menggunakan imbuhan mendagangkan. Predikat kalimat 2 menggunakan imbuhan berdagang. Kalimat 1 bisa kita pasifkan, barang-barang elektronik didagangkan oleh dia di Glodok. Sementara kalimat kedua tidak bisa kita pasifkan. Itu ya, itu ciri yang
kedua ciri. Yang pertama bisa kita lihat dari imbuhannya, kedua bisa atau tidak dia dipasifkan. Kalau kita bandingkan atau kita comparekan seperti ini. Ya. Jadi satu dari segi objek transitif yang salah satu bentuk imbuhannya adalah imbuhan memper, memperkan, mei, memperi, mekan, itu dia butuh objek dan bisa diubah menjadi bentuk pasif. Dia mendagangkan barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik didagangkan oleh dia, bisa dipasifkan. Sementara kalau predikatnya itu adalah verba intransitif, dia tidak butuh objek. Kalau dia tidak butuh objek, maka yang menyertainya itu bisa pelengkap atau langsung keterangan. Ciri berikutnya tidak bisa diubah ke bentuk pasif dan verbanya atau imbuhan yang digunakan itu bisa berkan, atau kean. Contoh nih, misalnya dia berdagang di Glodok. Untuk kasus seperti ini, misalnya dia berdagang di Glodok, misalnya, informasinya sudah sesuai, informasinya sudah bisa kita terima. Berdagang apa? Oh, barang-barang elektronik. Ya, seperti itu. Nah, maka ini polanya SP ket karena dia diawali dengan kata depan di yang merujuk kepada tempat. Tapi ketika ada informasi tambahannya, oh dia berdagang barang-barang elektronik di Glodok. Fungsinya hanya sebagai pelengkap atau melengkapi informasi. Maka dia adalah sebuah pelengkap. Perbedaannya dengan contoh yang pertama seperti ini. Itu. Jadi ini silakan bisa fungsi dasarnya ya teman-teman ya dari si pelengkap dan juga objek. Perbedaannya ada di sini. Ya, pelengkap lawannya tidak bisa dipasifkan. Itu. Ini kemudian dalam perbedaan dalam bentuk tabelnya seperti ini. Tuh. Yang paling mudah diidentifikasi dari contoh-contohnya adalah bisa nggak sih dia dipasifkan ketika dia menggunakan imbuhan me misalnya, bisa nggak sih dia diubah menjadi ke bentuk pasif. Oh kalau bisa berarti yang menyertainya itu adalah objek. Ini ada lagi yang bertanya. Oke. Sudah berkaitan dengan pelengkap dan juga dengan objek dibandingkan dengan keterangan juga ya teman-teman ya. Kalau keterangan jelas tadi ada di depannya tuh ada sesuatunya, ada pronomina, ada sebuah preposisi yang menyertai atau kata depan yang menyertai, bisa di, ke, dari, pada, dengan dan lain sebagainya. Kalau pelengkap itu tidak. Itu teman-teman untuk gambaran umum terkait pelengkap, terkait keterangan juga, teman-teman bisa pahami di sana. Kemudian, sudah ya, nomor 20, sudah tadi ada yang tanya pola kalimat kedua. Saya coba bawa di kalimat kedua. Pola kalimat 2 ini, demi mewujudkannya, itu keterangan, ia itu subjek, bekerja sama itu predikat, dengan sejumlah pihak keterangan, karena diawali dengan sebuah kata atau preposisi tengah. Polanya adalah ket, SP, ket lagi. Nah, ini untuk nomor 20. Oke, itu teman-teman. Ini waktu kita sudah habis ya. Ada nomor lagi yang perlu kita bahas? Atau gimana, Kak, nanti? Minta kunci. Oh, boleh. Saya kasih kunci jawaban dari awal. Oke. Sudah ya. Oke, saya mulai beri kunci jawaban sambil mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya untuk nomor-nomor tertentu. Nomor 1 tadi sudah jawabannya C. Nomor 2 jawabannya C. Nomor 3 sudah. Jawabannya D. Kemudian nomor 4. Oke, tadi sudah belum sempat kita bahas. Nomor 4, jawabannya adalah A.
Intinya ngomongin tentang komunitas penggerak. Nomor 4. Nomor 5. Jawabannya adalah D. Ya, ini tipe nomor 4 dan 5 ini adalah tipe untuk gagasan utama ya, mencari gagasan utama. Jadi kalau paragraf itu dilanjutkan, sebaiknya paragraf berikutnya ini bahas tentang apa. Nah, ini kan tipe yang sebenarnya ditanyakan gagasan utama, tapi kita harus merumuskan ya, kita harus merumuskan gagasan apa yang bisa muncul. Itu nomor 5. Tipe nomor 5. Tipe lain untuk mencari gagasan utama. Berikutnya nomor 6. Kak mau nanya Kak, bentar. Halo, iya? Kenapa nomor 5 jawabannya bukan A ya? Padahal kan kalimat terakhirnya itu membicarakan tentang aktivitas. Masih bingung Kak. Sebentar, bisa diulangi, mohon maaf suaranya kecil sekali. Nomor 5 kenapa jawabannya bukan A ya Kak? Oh, nomor 5 kenapa bukan A? Kita coba identifikasi. Oke, sebelum kita lanjutkan. Berdasarkan susunan dan penjabaran teks tersebut, untuk melengkapi teks tersebut sebaiknya pada paragraf berikutnya penulis memaparkan gagasan tentang apa. Untuk tipe yang nomor 5 ini, kita harus cermat memahami informasi yang disampaikan di masing-masing paragraf. Kita coba cek, teman-teman. Paragraf 1, ngomongin bahwa Kemendikbud berkomitmen meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran, terutama dari kepala sekolah beserta guru di dalamnya. Sekolah-sekolah ini menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Oke, intinya Kemendikbud, komitmen Kemendikbud paragraf 1 intinya komitmen dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Paragraf kedua. Komunitas penggerak merupakan wujud dari komitmen tersebut. Oke, ngomongin tentang komunitas penggerak, paragraf kedua. Komunitas penggerak itu isinya apa saja? Di sini disampaikan. Isinya organisasi penggerak dan relawan penggerak yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Oke, Kemendikbud mengajak semua organisasi dan relawan untuk bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Berarti gagasan dari paragraf kedua kita adalah komunitas penggerak sebagai wujud komitmen Kemendikbud yang terdiri dari organisasi penggerak dan relawan penggerak. Itu ya. Sementara paragraf ketiga itu membahas tentang organisasi penggerak. Ya, dalam organisasi penggerak itu ada program organisasi penggerak. Isinya tentang apa saja, ini dijelaskan di paragraf ketiga. Kemudian dilanjutkan paragraf keempat, aktivitas yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung program organisasi penggerak. Ini masih membahas organisasi penggerak. Ya, maka yang belum dibahas dalam teks tersebut tapi sudah disebutkan adalah relawan penggerak. Jadi teks ini seharusnya bahas wujud komitmennya itu ada organisasi penggerak dan juga relawan penggerak. Tapi yang dibahas baru organisasi penggeraknya saja, relawan penggeraknya belum dibahas sama sekali. Gitu. Maka ketika paragraf ini dilanjutkan, jangan bahas organisasi penggerak lagi. Ya, karena paragraf itu akan menjadi teks yang tidak utuh. Sudah disebutkan tapi tidak dibahas. Maka ketika teks ini dilanjutkan, lebih baik membahas tentang apa itu relawan penggerak daripada membahas tentang aktivitas program penggerak lagi. Ini sudah dibahas. Penjelasan lebih lanjut. Kalau teks ini sebenarnya kan teks yang cukup ringkas ya. Pertama dia ngomongin komitmen dari Kemendikbud, itu tentang komunitas penggerak, dalam komunitas itu ada organisasi penggerak, di dalam organisasi ada program organisasi penggerak, selesai, cukup. Harusnya bahas yang belum sempat dibahas, yaitu relawan penggerak. Gitu. Kalau yang B, sejarah penciptaan komunitas penggerak, nah malah ngomongin hal lain lagi, nanti tambah apa yang sudah dimunculkan tadi, tambah tidak dibahas. Evaluasi pelaksanaan organisasi penggerak,
Ngomongin organisasi penggerak lagi tidak tepat. Tantangan dalam program organisasi penggerak dan relawan penggerak belum bahas tentang relawan penggerak, tapi sudah membahas tantangan, itu keliru. Berarti harusnya bahas apa dulu? Relawan penggerak, baru membahas tentang tantangan yang dihadapi organisasi maupun relawan penggerak. Ya. Berarti kalau gitu meninjaunya itu dari seluruh paragraf gitu ya. Tadi malah Betul. sebenarnya dari yang terakhir doang gitu loh. Betul sekali. Jadi, untuk kasus yang nomor 5 ini, biasanya ketika ditanyakan ketika tipe soalnya seperti ini, kita harus benar-benar memahamin pasti ada informasi yang belum dibahas atau belum dimunculkan. Ya, misalnya, oh sudah bahas tentang di sana sudah munculkan, misalnya tadi ya IgD dan IgM, misalnya di sana sudah memunculkan ada antibody untuk penderita COVID-19 itu ada IgD dan ada IgM. Tapi hanya dibahas IgD-nya saja, belum dibahas IgM-nya itu apa misalnya. Nah, itu berarti paragraf itu paragraf yang tidak utuh. Nah, ketika ditanyakan, ketika paragraf ini dilanjutkan, maka lebih baik memunculkan gagasan tentang apa. Berarti pembahasan tentang apa yang sudah disebutkan, tapi belum sempat dibahas. Itu. Ini untuk kasus contoh soal yang nomor 5 ini. Ini adalah variasi cari gagasan utama, tapi kita harus benar-benar pahami informasi dari keseluruhan teks yang disajikan. Kalau cari gagasan aja kan cukup, oh cari gagasan aja nih, gampang. Cari paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Tapi ketika kalau ini dilanjutkan, lebih baik cari apa? Temukan penanda apa yang belum sempat dibahas di sana. Itu ya. Untuk kasus nomor 5. Ya, makasih ya, Kak. Sama-sama. Kak mau nanya, bab apa yang sering keluar dalam ujian bahasa Indonesia? Banyak sekali. Ya, kalau bertanya terkait bab apa nih yang sering muncul dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sebenarnya untuk pemahamannya, ya, untuk pemahaman bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan pemahaman yang bisa terpecah belah ya teman-teman ya. Misalnya nih, cari kalimat efektif. Kita nggak harus berhenti nih, oh kalimat efektif itu tadi dari huruf, kata, kemudian struktur kalimat, tidak. Kita harus cari nih, pertama, struktur kalimat itu apa? Oh, kedua, kita harus cari dari kebakuan. Jadi, berkaitan dengan soal-soal dalam bahasa Indonesia, itu topiknya atau materi yang paling keluarnya itu ada banyak sekali. Karena dia juga keluar dalam 3 bab, dalam 3 tipe soal. 1, penalaran umum, 2, pengetahuan dan pemahaman umum, dan ketiga adalah pengetahuan bacaan dan menulis. Ya. Oke. Sip. Saya coba bacakan kunci jawaban ya. Ini Kak VN sudah mencoba keluar. Sini saya coba lanjutkan kunci jawabannya sebelum kita akhiri. Ini teman-teman sudah lewat 9 menit. Nomor 6. Saya berikan kunci nomor 6. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Jawabannya adalah D. Nomor 8. E. Nomor 9. Jawabannya B. Nomor 10 tadi sudah. 10 itu C. 11 itu D. Tadi sudah juga ya, 11 sudah. 12 itu E. 13 itu C. 14 judul, itu jawabannya D. 15 jawabannya E. 16 B.
17 itu E. 18 sudah, tadi jawabannya D. Kemudian 19 sudah, jawabannya B. 20 jawabannya D. Ya, kalimat ke-7. Dengan latar belakangnya tadi seperti apa sudah dijelaskan. Terima kasih banyak Arsenic Island Alodia yang sudah merumuskan kunci jawabannya. Silakan bisa di-copy teman-teman. Ini jawaban dari yang sudah dirumuskan oleh Arsenic. Oke, itu berapa nomor tadi ya yang sudah sempat kita bahas? Berapa nomor yang sudah kita bahas? Tadi kita sudah membahas tentang 1, gagasan utama. Ya, terus pola kalimat kita sempat bahas lagi. Terus apa lagi nih di sini yang belum tadi huruf miring. Pertemuan berikutnya berarti Senin ya. Kalimat efektif kita juga sudah bahas di sini. Di pertemuan ini setidaknya 4 kita hari ini. Sudahkah 4 nomor kita bahas di sini? Oh, pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai. Oke. 4 pernyataan sesuai. Oke. 4. Oke, terus apa lagi? Kalimat efektif sudah. Terus apa lagi nih? Kita coba cari. Pola sudah. Oh, penggunaan kata baku dan tidak baku. Ya, itu juga sudah. Ada lagi? Oke, hubungan dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Kita bawa ke bawah lagi. Hubungan teks dan baku atau tidak baku. Kebakuan. Ya. Oke, ini adalah 6 pokok bahasan yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah belajar bersama hari ini. Oke, sama-sama teman-teman. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas doanya Kak Deni. Kita bertemu lagi minggu depan. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang PBM lagi. Jadi selang-seling gitu ya teman-teman ya. Karena harapannya nanti seluruh materi yang keluar di PBM maupun di PPU bisa kita pelajari seluruhnya. Ya, terima kasih banyak atas doanya Kak Adel, Kak Nasi, Kak Rosalin, dan teman-teman semuanya sudah belajar bersama. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama bisa tercapai. Teman-teman bisa lolos UTBK semuanya, amin. Dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam mendampingi teman-teman belajar di sore ini. Mohon maaf apabila kita kurang maksimal. Kita bertemu pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama, Makasih, Kak. teman-teman. Sama.